Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari, menarik diri lebih dekat dengan Kristus. Hari ini adalah hari yang ke-30 dari masa prapaskah kita saat ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapak saudara yang terkasih, sering banyak orang bertanya, kenapa Yesus berdoa? Kan Yesus adalah Tuhan, lalu untuk apa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Nah, Bapak saudara, dalam kitab Injil kita jumpai beberapa kali Yesus berdoa. Bahkan tindakan Yesus ini menjadi bagian keseharian Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus berdoa? Ada banyak catatan di dalam Injil Markus dan Injil Matius. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, dan banyak sekali catatan tentang itu. Nah, Yesus melakukan doa ketika situasi berat, terutama saat ia hendak berhadapan dengan kematiannya, seperti di ayat yang sudah kita baca ini. Namun menariknya adalah, kalau kita lihat dari pasal 17 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, Bapak Saudara bisa baca lebih lanjut, bahwa Yesus berdoa kepada Bapa, tetapi dia juga hendak mengajarkan para muridnya bagaimana harusnya berdoa. Dia tidak sekedar juga mengajarkan berdoa, tetapi bagaimana seseorang memiliki sikap doa yang benar. Yaitu tidak seperti orang munafik, tetapi membuka hati di hadapan Allah dengan sikap yang benar. Nah, doa bagi Yesus adalah doa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Termasuk bagi mereka yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan para muridnya. Termasuk oleh karena pemberitaan kita. Nah, hari ini kita merenungkan di ayat teks yang kita baca, Yesus ia menengadah ke langit dan berdoa. Yesus memanjatkan doa kepada Bapa agar kita semua menjadi miliknya. Bersama Yesus, ia menyebut Allah sebagai Bapa. Dan doa permohonan Yesus itu dikatakan, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus memohon kepada Bapa agar dalam penderitaan di kayu salib, Bapa tidak hanya membenarkan, melainkan juga mempermuliakan sang anak. Bahwa salib bukan lagi tanda penghinaan, tetapi peninggian dan pemuliaan Yesus. Saat itu Yesus berdoa bagi orang-orang yang menjadi miliknya. Itu berarti kita semua layak menerima kemuliaan seperti Kristus. Kita mengambil bagian di dalam pekerjaan yang diselesaikan Kristus selagi kita masih ada dalam dunia ini. Karena itu tidak ada alasan bagi orang yang menjadi milik Kristus bertanya tentang penderitaan yang dialami karena percaya kepada Kristus dan karena menjadi murid dan pengikutnya. Sebagai milik Kristus, kita mengambil bagian dalam pekerjaannya, dalam penderitaannya, agar bersuka cita bersama Dia dalam kemuliaan. Maka dalam situasi seperti ini, yang sedang kita hadapi hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga kita. Tidak hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi dalam masa pandemik ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa bagi masyarakat, khususnya mereka yang menderita COVID. Kita berdoa bagi para petugas medis, termasuk juga di dalam proyek ketaatan kita hari ini, kita berdoa kepada mereka, teman-teman kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Biarlah melalui kesaksian hidup kita yang pernah terpapar virus ini, tetapi kita yang mengalami anugerah yang kedua ini, kita menyaksikan cinta Tuhan ini, agar banyak orang, siapapun mereka boleh tercelikkan, mereka boleh melihat Allah, dan kita pun mengambil bagian di dalam memuliakan Allah. Mari kita melalui doa, melalui hidup kita memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang tetap memimpin dan menopang kami.
Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui kami mereka melihat akan Tuhan. Melalui hidup kami, pola pikir kami, perilaku kami, bahkan melalui anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, mereka pun boleh memandang Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia, bagi masyarakat yang saat ini menderita akibat COVID-19, bagi petugas medis, Tuhanlah yang menyertai, memimpin, memulihkan, merawat kesehatan mereka. Bahkan para sukarelawan, Tuhanlah yang memberikan anugerah bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami, berkati keluarga kami tatkala suami, istri, anak-anak kami boleh beraktivitas. Tuhanlah yang melindungi. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, jangan lupa terus berdoa, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.